Banyak sekali ketika rumah tangga bermasalah, anak bermasalah, itu yang disalahkan ibu. Ya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ternyata setelah saya menangani banyak kasus anak-anak bermasalah, ternyata banyak anak bermasalah itu justru karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang tidak berani mengambil resiko. Dalam berbagai situasi, kita mendapati banyak ayah yang tidak bisa menjalankan fungsi. Apa misalnya? Suami istri bekerja, suami menganggur. Atau pendapatan istri lebih besar dari suami. Ataupun pendidikan istri lebih tinggi dari suami. Ataupun usia istri lebih tinggi dari suami. Ini beberapa kasus yang tentu saja membuat rumah tangga itu bisa berisiko karena konflik-konflik dimulai dari tingkat kesetaraan. Atau ada juga ada dengan istilah dengan sindrom kelaki-lakian. Para suami merasa tidak pernah salah dan istri selalu salah. Akhirnya banyak rumah tangga berantem, tidak bahagia, bahkan menghadapi masalah-masalah dengan kesehatan mental. Ada juga masalah-masalah rumah tangga di mana sekarang tingkat perceraian tinggi. Tetapi kalau kita lihat tingkat perceraian tinggi, kenapa tinggi? Ternyata salah satu penyebabnya adalah hulu. Hulu itu adalah perempuan yang menggugat laki-laki. Tapi pertanyaannya kalau kita kaji lebih dalam, kenapa bisa hulu? Kok banyak perempuan yang menggugat laki-laki? Yang pertama bisa jadi karena memang banyak laki-laki yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar biologis, atau juga para suami yang pada dasarnya mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang kowam, sebagai seorang pemimpin. Apa contohnya? Ternyata banyak para suami yang meninggalkan begitu saja istrinya ketika punya masalah, tidak menyelesaikan status hukumnya, menggantungnya, lalu dia menikah di tempat lain, sementara si istri tidak punya status. Akhirnya banyaklah para istri ini menggugat suami. Lalu tertuduhlah istri bahwa istri paling banyak menggugat suami. Demikian juga dengan faktor sekarang di lembaga pendidikan misalnya, banyak kasus di mana guru yang ASN misalnya, ini kasus ya, tidak semuanya, tetapi itu menggugat cerai suaminya. Banyak alasan, ternyata memang banyak kasus di mana suaminya hanya menumpang hidup, ataupun ketika pendapatan istrinya sudah meningkat dengan dana sertifikasi misalnya, akhirnya banyak istri yang merasa dia lebih memiliki status yang lebih tinggi. Ini beberapa kasus contoh saja, walaupun tidak semuanya kita sama rata. Ini adalah kasus-kasus di mana pernikahan ini akan menjadi salah satu elemen penting adalah ketika salah satu fungsi pemimpin itu tidak bisa dijalankan. Dalam logika pernikahan, istri dan suami suami dan istri itu ibarat pilot dan kopilot. Suami adalah pilot, istri adalah kopilot. Bagaimana sih hubungan antara pilot dan kopilot? Tentu saja ada rasa hormat kopilot kepada pilot karena dia adalah pemimpin utama. Tapi dalam konteks pilot dan kopilot, dua-duanya pemimpin, tapi dalam level yang berbeda. Dalam supporting, yang satu sifatnya lebih kepada supporting, yang satu sifatnya lebih kepada leading. Tetapi, bila pilotnya sehat, tidak boleh pula kopilot mengambil alih kemudi. Tapi bila pilotnya sakit, jangan pula kopilot meninggalkan kapal, karena nanti penumpang akan menjadi korban. Untuk itu, bagaimana pentingnya komunikasi ini antara pilot dan kopilot sebelum terbang, sebelum menjalankan pesawat. Tentu saja mereka berdiskusi. Tentu saja pilot menanyakan kabar kopilotnya. Gimana kopilot hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Kira-kira akan ada badai Columbus di mana? Kira-kira akan ada terjadi turbulensi nggak? Rutenya lewat mana? Dan tentu saja si kopilot melaporkan kepada pilotnya tentang rute dan kondisi cuaca. Kira-kira begitu. Artinya apa? Mereka berdiskusi. Tidak pernah kopilot menjalankan pesawat tanpa meminta pendapat kopilot. Kenapa? Karena kopilot juga memegang data. Karena kopilot sifatnya juga memberi masukan. Untuk itu, di dalam rumah tangga tidak boleh ada yang merasa paling hebat sendiri dan mereka perlu bergandengan tangan, perlu diskusi.